Saudara, kini saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di tanah air dalam segmen Cerita Nusantara. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Roma Afria Idam dan juru kamera Rian F. Winarta dari Bandar Lampung. Selamat siang Roma, ada informasi menarik apa dari Biro Kompas TV Bandar Lampung untuk Kompas siang hari ini? Ya, Imran dan juga saudara, pada Cerita Nusantara ini ada dua materi dari Biro Lampung yang akan disampaikan. Informasi pertama, yakni warga Kelurahan Gunung Sari, Bandar Lampung bersama mahasiswa KKN menciptakan portal pintar yang bisa diakses melalui fingerprint atau sidik jari. Inovasi ini dirancang demi mencegah pelaku tindak kejahatan pencurian yang kian marak dan meresahkan warga. Berangkat dari keresahan akan maraknya pencurian sepeda motor, warga Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung, menggandeng mahasiswa menciptakan inovasi akses portal fingerprint atau sidik jari. Awalnya portal hanya dikunci menggunakan gembok biasa, namun kini disempurnakan dengan teknologi fingerprint yang hanya bisa diakses oleh warga yang sudah terdaftar sidik jarinya. Langkah kreatif dilakukan warga untuk melindungi kendaraan mereka dari bahaya pencurian kendaraan bermotor yang kian marak dan meresahkan di Kota Bandar Lampung. Perakitan selang kurang lebih seminggu untuk perakitan alatnya dibantu dengan mahasiswa KKN. Ya, awal mulanya kita membuat portal dengan gembok. Karena gembok mungkin takut ketinggalan apa-apa gembok, jadi kita berinovasi, kita mencoba untuk menggunakan fingerprint yang tidak bakal ketinggalan. Portal pintar ini menjadi gerbang utama sebagai akses keluar dan masuk dari lingkungan tempat tinggal warga. Inovasi ini tak lepas dari peranan mahasiswa KKN Universitas Lampung yang turut membantu merancang dan merakit sistem yang sebelumnya mendapat keluhan dari warga atas pencurian 2 sepeda motor sekaligus dalam satu malam. Inovasi ini juga sebagai wujud pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat. Untuk kendala sih paling di codingan ya, codingan kadang kan error, itu sih yang buat kendala sampai larut malam. Terusan juga kadang alatnya kebakar. Terobosan ini disambut baik oleh masyarakat demi terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman. Inovasi portal fingerprint ini tak hanya menjadi upaya cegah kejahatan, namun juga bukti nyata sinergi warga dan mahasiswa dalam mewujudkan kampung aman berbasis teknologi. Ini sangat bagus nih ya, mencegah terjadinya tindak-tindak yang kurang enak. Di sini kan sering terjadinya kehilangan motor. Nah, dengan adanya fingerprint ini bisa membantu dan mereka tidak berani lagi masuk ke sini. Saat ini, setidaknya ada 3 dari 4 titik akses pemukiman sudah dilengkapi portal fingerprint atau sidik jari, ditambah kamera CCTV di beberapa sudut. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Ya, kembali ke berita berikutnya, yakni saudara, kata siapa nongkrong di kafe hanya sekedar hura-hura menghabiskan uang. Di Kota Metro Lampung misalnya, para pengunjung kafe selain menikmati minuman dan makanan, juga asik berdiskusi tentang buku di kafe yang berkonsep perpustakaan. Book Cafe menjadi tempat pilihan sejumlah remaja di Kota Metro Lampung untuk bersantai menikmati secangkir kopi, minuman segar hingga makanan ringan sambil membaca buku. Di tempat ini tampak deretan rak buku tertata rapi, mengisi setiap sudut ruangan, mengundang para pengunjung untuk menjelajahi beragam genre literatur, mulai dari novel klasik, komik, hingga buku ilmiah. Tari selaku pemilik kafe mengaku sengaja menghadirkan konsep ini karena kecintaannya terhadap dunia literasi dan keinginan untuk menciptakan ruang bertukar pikiran yang nyaman dan sekaligus upayanya meningkatkan minat baca pada kalangan muda.
Instagramable sih sebenarnya, cuman latar belakangnya itu buku supaya apa ya, menumbuhkan minat baca aja sih ke kalangan mahasiswa, ke kalangan pelajar. Memang pada dasarnya sasaran kita sih sebenarnya itu, karena Metro tahu sendiri kan jargonnya adalah kota pendidikan. Sejauh ini novel sama buku-buku self improvement itu paling diminati oleh pengunjung kita. Meski kita menyediakan banyak koleksi lainnya seperti yang jenengan lihat ini, ada koleksi agama dan lain-lain, cuman memang yang paling diminatin adalah novel dan self improvement di luar buku anak-anak. Bukan sekedar tempat nongkrong, kafe ini juga seringkali menjadi wadah untuk diskusi buku, seminar, atau bahkan sesi belajar bersama. Tak heran, lokasi ini setiap harinya selalu ramai dikunjungi para pelajar, mahasiswa, hingga para pekerja. Suasananya nyaman, bersih juga. Terus kalau kita lapar ya, kita bisa pesan makanan di sini. Belum pernah, sepertinya baru ada di sini, dan kebetulan saya ada komunitas sering berdiskusi di sini. Jadi bisalah ini jadi rekomendasi teman-teman buat diskusi di sini. Dengan perpaduan antara kenikmatan kuliner dan kekayaan literasi, kafe bertema buku ini tak sekedar tempat usaha, namun juga sebagai kontribusi nyata dalam memajukan dunia pendidikan dan kegemaran membaca di kota Metro Lampung. Tim Liputan, Kompas TV, Lampung. Ya itulah tadi dua materi pada Cerita Nusantara dari Biro Lampung kali ini. Kembali ke Anda, Imron, di studio Jakarta. Baik, itu tadi informasi menarik dari Biro Kompas TV Lampung yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Roma Afria Idam dan juru kamera Rian F. Winarta. Terima kasih rekan-rekan. Dan usai jeda saudara, akan ada informasi aksi bela Palestina menuntut dihentikannya krisis kemanusiaan di Gaza yang